Ya, kepraktisan adalah hal yang paling dicari dalam dunia multitasking seperti sekarang ini. Ini terasa juga bagi kita, apalagi ya Risa yang kadang-kadang suka melakukan dua hal yang berbeda di waktu yang bersamaan. Dan Betul. tempat yang harus dikunjungi itu beda-beda, jauh-jauhan gitu Benar ya. sekali, dan dengan adanya asisten virtual pribadi nih Sheila ini mampu mewujudkan kebutuhan masyarakat. Dan semuanya gampang sekali bisa diakses dalam hanya sebuah genggaman gitu, dan tentunya secara cuma-cuma. Sampai putih tadi. Pernah. Pernah sih, kayak semacam Siri aja sih sebenarnya, kayak kalau asisten virtual. Belum. Pernah. Belum pernah. Seharusnya sih memudahkan ya, tapi takut disalahgunakan sama yang tidak bertanggung jawab. Saya cenderung berpikir positif bahwa lebih banyak orang yang perlu informasi positif daripada untuk yang iseng-iseng kayak gitu. Buat bantuin kita misalnya ada barang ketinggalan atau kita butuh rekomendasi gitu sih biasanya. Nggak dibutuhin banget sebenarnya, masih bisa ada cara lain, tapi itu cuma buat cara pintasnya aja gitu, kayak cara malesnya aja gitu. Kepraktisan yang ditawarkan oleh aplikasi berbasis asisten virtual menarik minat masyarakat karena mengesankan seolah dunia berada di dalam genggaman. Menawarkan konsep yang sama, kini di Indonesia juga hadir fasilitas berbasis conversation commerce yang kini jumlah penggunanya sudah lebih dari 40.000 pengguna. Keinginan, kebutuhan, dan kewajiban menjadi alasan utama untuk tergantung dengan teknologi canggih, salah satunya melalui telepon pintar. Bahkan kini sebagian besar masyarakat dari berbagai jenjang umur menikmati dan tergantung dengan teknologi yang satu ini. Akibatnya tugas ganda yang bisa dikerjakan dalam satu waktu menjadi syarat wajib bagi masyarakat modern. Melihat kesempatan ini, kini mulai bermunculan ragam jasa yang tawarkan keberadaan asisten pribadi secara virtual. Indonesia menempati peringkat pertama pengguna internet terbanyak se-Asia Tenggara dan peringkat ke-6 di dunia. Banyak aplikasi lahir berikan pilihan untuk masyarakat. Keberadaan jasa asisten virtual mampu merangkumnya secara terarah dalam satu pintu. Proses mendapat asisten virtual sangat mudah. Para pengguna hanya cukup mendaftar di website yang tersedia. Jika proses pendaftaran sudah selesai, pengguna akan mendapat pesan singkat yang dikirim ke nomor telepon seluler. Asisten virtual yang diinginkan pun sudah bisa digunakan. Mas bisa ceritakan nggak awalnya memulai layanan asisten virtual ini? Di awal tuh lebih ke arah produktivitas dan menghemat waktu. Kan sekarang itu kita hidup di zaman yang sangat sibuk. Kita lebih sibuk daripada biasanya. Kerja keliling Jakarta macet semua. Kita jumping dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita sibuk banget dan kita rasa kayak butuh satu asisten yang bisa bantu semua kebutuhan kita dengan mudah. Lalu Mas, ini kan sudah tersebar nih ke khalayak luas. Ada kekhawatiran nggak sih Mas suatu saat gitu layanannya dipakai untuk mengirimkan pesan atau mendapatkan pesan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia? Itu kan kita bisa melakukan segala permintaan, asalkan permintaan tersebut legal atau mengikuti norma-norma hukum, kesopanan, kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Lalu Mas, sebenarnya pertanyaan apa yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat Indonesia dan apakah ini berpengaruh terhadap layanan fasilitas dari asisten virtual ini ke depannya? Berdasarkan data yang kita punya, dan 61% itu mereka minta makanan, rekomendasi restoran atau reservasi restoran. Para pengguna asisten virtual mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan ini. Paling sih saya mesen makanan, terus mesen tiket bioskop, sama kurir sih biasanya. Mau nganter sesuatu ke teman saya, jadi saya nggak perlu keluar. Saya juga pakai jasanya Yesbus. Minta tolong cariin kurir, itu kurirnya udah nanti dikonfirmasi udah sampai di rumah saya. Jasa asisten virtual semakin menjadi kebutuhan bagi masyarakat perkotaan karena berbagai hal. Salah satunya karena ruang dan kondisi kota yang belum nyaman dan menyebabkan kepenatan. Satu sisi ini akan semakin cepat populer.
Tadi mengingat negara tanda kutip masih gagal dalam menciptakan ruang kota yang nyaman dengan dukungan transportasi publik massal yang cepat, murah dan aman, ini membuat semua orang terkunci di ruang-ruangnya masing-masing. Pemerintah juga mengapresiasi setiap perkembangan teknologi hasil karya anak bangsa. Namun, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan, regulasi yang jelas perlu diterapkan. Namun kalau dia melanggar aturan, itu kita mohon partisipasi publik. Pasti publik akan memberikan laporan ke kita kerjasama atau ditemukan langsung juga bisa, itu kita bisa tegakkan aturan. Tak hanya menjadi tugas pemerintah sebagai pemegang regulasi, kesadaran masyarakat juga patut ditingkatkan agar perkembangan teknologi bisa timbulkan keselarasan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan malah menjadi petaka yang menyesatkan. Dias Bella, Nugrahanto Margo, melaporkan untuk NET.